Pernyataan sikap Forum Intelektual Muslim Kalimantan Barat tentang kembalikan hak warga Rempang, tolak neo-imperialis, komunis, dan oligarki kapitalis berkedok investasi. Sebagaimana telah diketahui bahwa pada 7 September 2023 telah terjadi kekerasan yang dilakukan aparat gabungan yang terdiri dari Polisi Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Ditpam Badan Pengusahaan, dan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap warga Melayu di Pulau Rempang Batam, Kepulauan Riau. Kekerasan ini membuat warga terluka, trauma, kesulitan napas karena penggunaan gas air mata, termasuk ke sekolah, bahkan sebagian warga masih ditahan. Tragedi Rempang ini terjadi akibat upaya pemaksaan pematokan tanah sebagai bagian dari memuluskan klaim investasi atas nama proyek Rempang Eco City. Padahal warga menolak untuk direlokasi atau digusur dari tanah milik secara turun-temurun. Diketahui proyek ini di atas lahan hampir seluas 17.000 hektar. Proyek ini ditargetkan akan menarik investasi hingga senilai 381 triliun rupiah hingga tahun 2080 oleh PT Makmur Elok Geraha milik Tommy Winata dari grup Akta Geraha. Di dalam proyek ini yang diklaim sebagai proyek strategis nasional, terdapat kesepakatan yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping yang memberikan karpet merah bagi investasi 175 triliun rupiah dari perusahaan asal Cina, Xinyi Glass Holdings Limited, yang merupakan produsen kaca terbesar di dunia. Dalam kesepakatan itu, pemerintah Indonesia wajib menyediakan dan memenuhi kesiapan tanah prioritas seluas 1.154 hektar dengan penyerahan tanah secara clean and clean sampai tenggat 28 September 2023. Inilah penyebab utama pemerintah secara mendadak memaksakan pembebasan lahan di Rempang secepatnya demi investasi proyek ini. Pasca kekerasan yang terjadi, sangat disayangkan Presiden menganggap tragedi ini hanya sekedar persoalan komunikasi. Panglima TNI Marsikalindo Margono akan mengirimkan pasukan pemiting untuk berhadapan dengan rakyat yang menolak penggusuran. Sebelumnya telah muncul ungkapan dari Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan akan membulldozer siapapun yang menghalangi investasi di Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, kami, Forum Intelektual Muslim Kalimantan Barat melalui FGD Forum Diskusi ini dengan tegas menyatakan: 1. Mengutuk keras aksi perampasan tanah warga di Pulau Rempang oleh pemerintah karena hal itu merupakan kezaliman yang besar. Warga Pulau Rempang adalah pemilik hak atas tanahnya. Mereka telah menempati ratusan tahun lamanya, jauh sebelum Republik Indonesia berdiri. Hal ini berdasarkan dari kitab Tuhfat An-Nafis karya Raja Ali Haji, terbit perdana tahun 1890 Masehi. Dijelaskan bahwa penduduk Pulau Rempang, Galang, dan Pulang adalah keturunan dari prajurit atau laskar Kesultanan Riau Lingga yang sudah mendiami pulau-pulau tersebut sejak tahun 1720 Masehi di masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah I. Anak cucu prajurit itulah yang sampai saat ini mendiami Pulau Rempang, Galang, dan Pulang secara turun-temurun. Dalam berbagai sumber, mereka pun dikenal sebagai pejuang mengusir penjajah. Negara tidak boleh menggunakan kaidah domain clearing bahwa semua bidang tanah adalah milik negara kecuali masyarakat bisa membuktikan semacam sertifikat kepemilikan. Di dalam Islam, orang yang sudah tinggal di suatu lahan selama bertahun-tahun seperti warga Rempang, berarti orang tersebut adalah pemiliknya, sebab status kepemilikan bukan ditinjau dari status kepemilikan sertifikat lahan. Seandainya negara akan membeli atau merelokasi warga Rempang, maka haram hukumnya dengan cara pemaksaan, apalagi dengan kekerasan. Kedua, mengutuk keras segala tindakan represif, intimidasi, dan kekerasan yang dilakukan oleh tim gabungan aparat terhadap masyarakat Pulau Rempang dan Galang, sehingga masyarakat mengalami cedera, trauma, dan kerugian materi. Termasuk tindakan pemerintah menghentikan pelayanan umum pada warga sebagai bentuk intimidasi agar warga mau pindah. Sekaligus menuntut agar pemerintah memulihkan dan mengembalikan hak-hak warga Rempang, membebaskan yang ditahan, dan menghentikan tindakan kekerasan dan intimidasi apapun bentuknya.
Negara sebagai perangkat kekuasaan wajib menjaga dan melindungi rakyat, bukan sebaliknya. Hal tersebut sejalan dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan innamal imamu junnah yuqatalu min wara'ihi wa yuqtaqaw bihi. Sesungguhnya al-imam khalifah itu perisai, di mana orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud dan lain-lain. Kita ingatkan pula doa Rasulullah SAW tentang perilaku penguasa atas rakyatnya. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Ya Allah, siapa saja mengurusi urusan dari umatku lalu dia membuat susah umatku, maka susahkanlah dia. Dan siapa saja mengurus urusan dari umatku lalu ia sayang pada umatku, maka sayangilah dia." Hadis riwayat Muslim nomor 1878. Ketiga, menolak kebijakan pemerintah yang lebih berpihak kepada investor, yang mana kebijakan ini merupakan konfirmasi bahwa pemerintah menerapkan kebijakan yang melayani kepentingan segelintir cukong, oligarki kapitalis, dan kehendak kapitalisme global dengan mengabaikan hak dan kepentingan rakyat. Kebijakan seperti ini jelas kebijakan yang zalim, apalagi di tengah beban kehidupan rakyat yang berat. Pola investasi dari perusahaan Cina dan didukung penuh pemerintah Cina yang berhaluan komunis yang terjadi di Pulau Rempang dan juga daerah lainnya merupakan bentuk penjajahan gaya baru, neoliberalisme komunis yang meniscayakan mengalirnya kekayaan negeri kepada pihak asing penjajah. Bahkan penguasaan wilayah yang tentu hal ini bertentangan dengan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 141, "Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan sesekali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. Yang keempat, menuntut agar pemerintah menghentikan proyek Rempang Eco City dan investasi perusahaan asal Cina, Xinyi Glass Holding Limited. Pasir kuarsa sebagai bahan baku industri kaca merupakan harta jenis milik umum, al-milkiyatul amma, sepenuhnya harus dikuasai oleh negara dan dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu haram meliberalisasikannya dan menyerahkan kepemilikan serta pengelolaannya kepada pihak swasta, baik swasta dalam negeri maupun swasta asing. Hal tersebut sejalan dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, "Al-muslimuna syuraka'u fi salasi fil kala'i wal ma'i wan nar." Bahwa kaum muslimin berserikat dalam 3 perkara, yaitu padang, rumput, air, dan api. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Kelima, secara khusus dalam suasana bulan September dalam penanggalan Masehi, di mana bangsa ini pernah mengalami tragedi karena kudeta berdarah dari gerakan 30 SPKI pada tahun 1965, kami mengajak semua pihak terus mewaspadai kebangkitan komunisme gaya baru dan pada saat yang sama terus melawan kejahatan dan keserakahan ideologi sekularisme kapitalisme liberal demokrasi. Sebagaimana kita pun telah memasuki bulan Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah, di mana baginda Rasulullah SAW dilahirkan, maka seharusnya ini menjadi momen meneladani Rasulullah SAW memperjuangkan risalahnya dalam menciptakan masyarakat yang bertakwa dalam kerangka negeri yang bertabur kebaikan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun rabbun ghafur. 6. Untuk tujuan mulia itulah kami mengajak seluruh pihak, khususnya para pemimpin, ulama, cendekiawan, pengusaha, pengacara, mahasiswa, polisi dan militer di Indonesia bersatu padu untuk mengambil Islam sebagai solusi, menerapkan syariat Islam secara menyeluruh sebagai solusi bagi seluruh problematika yang mendera negeri ini. Dalam bingkai dakwah khilafah Islamnya, hanya dengan menerapkan Islam secara kafah, pemimpin akan dapat melayani hak-hak rakyat dengan baik dan melindungi negara dari cengkeraman oligarki kapitalis, neoliberalisme komunisme dan kapitalis, membawa keberkahan hidup dunia dan akhirat bagi semua manusia dan alam semesta, rahmatan lil alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Pontianak, Kamis 6 Rabiul Awal 1445 Hijriah atau 21 September 2023. Tokoh intelektual Muslim Kalimantan Barat. Amin. Allah.